Bab 5. Ketika seorang tokoh tingkat Master Roh meminta maaf kepadanya, kesombongan Jack Tua menerima dorongan yang sangat besar, dan dia buru-buru menjabat kedua tangannya, mengatakan, "Jangan minta maaf, jangan minta maaf. Kami juga salah. Grandmaster, aku akan merepotkanmu, kamu dengan anak ini. Tang San, kamu ikuti Grandmaster di dalam oke, tapi kamu harus patuh." Tang San mengangguk, tetapi tidak membuka mulutnya. Sebelumnya, ketika Grandmaster di depannya ini menghentikan penjaga gerbang untuk menyerangnya, tangan kirinya sudah terangkat, dan untuk asuransi, anak panah lengan sudah disiapkan. Jika Grandmaster sebelum dia berbicara selangkah kemudian, mungkin tenggorokan penjaga gerbang itu bisa menerima panah pendek. Catatan harta karun surga misterius Sekte Tang, prinsip umum, item ketiga, tentukan apakah lawannya adalah musuh. Jika ya, maka bertujuan untuk membunuh. Jika tidak maka tunjukkan belas kasihan, jika tidak, Anda hanya akan menambah kekhawatiran Anda. Bagi Tang San tampaknya penjaga gerbang yang bergerak ke arah Jack mencoba menyerang seorang lelaki tua. Selain ketidakbaikannya, ini saja sudah cukup untuk membunuh. Pada saat yang sama, dia juga sangat yakin bahwa termasuk Jack tua tidak ada seorang pun yang bisa mendeteksi dia menggunakan anak panah lengan itu. Tanpa bukti, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia membunuh? Anak panah lengan diam Sekte Tang menembak begitu sangat cepat, itu hanya akan meninggalkan bayangan, dan bagaimana mungkin penjaga pintu mengelak dengan kemampuan sampah itu. Tidak sampai Jack tua memperingatkan Tang San beberapa kali lagi dia pergi. Grandmaster dengan dingin melirik penjaga gerbang itu, ini pertama kalinya, dan juga terakhir kali. Jika ada pelanggaran berulang, Anda tidak perlu tinggal di sini. Suara seraknya tenang, tetapi memberi perasaan yang membuatnya mustahil untuk disangkal. Punggung penjaga gerbang berkeringat dingin, dan dia buru-buru berulang kali menyuarakan persetujuan dan menyingkir ke samping. Grandmaster menundukkan kepalanya untuk melihat Tang San, di wajahnya muncul sedikit senyum. Seolah otot-otot wajahnya kaku, senyum itu memiliki penampilan yang kebanyakan orang tidak akan berani memuji. Menyeret tangan Tang San, dia berkata, "Kita masuk." Tangan Grandmaster lembut dan kering, genggamannya sangat nyaman, tanpa terasa memberi Tang San semacam rasa percaya. Mengikutinya, Tang San akhirnya memasuki akademi ini. "Guru, terima kasih." Tang San berkata kepada Grandmaster. "Guru, saya bukan guru akademi." Grandmaster menoleh untuk melirik Tang San, berbicara dengan dingin. "Bukan guru. Barusan kamu tidak berbicara atas nama akademi." Grandmaster menggelengkan kepalanya, selama hari ini dia hanya sangat sabar, dan sekali lagi mengeluarkan jejak ekspresi tersenyum yang tidak sedap dipandang. Siapa bilang seseorang harus menjadi guru akademi untuk mewakili akademi? Tang San berkata dengan kesadaran tiba-tiba, "Saya mengerti. Anda adalah kepala sekolah akademi, atau seorang pemimpin, kan?" Grandmaster tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Untuk anak berusia 6 tahun, kamu sangat pintar. Namun, tebakanmu masih salah." Tang San dengan ragu berkata, "Lalu kamu?" Grandmaster berkata, "Saya hanya penyewa freeloading di tempat ini, itu saja. Anda dan yang lain sama-sama memanggil saya Grandmaster, kan? Semua orang memanggil saya seperti ini. Bahkan sampai saya sudah lupa nama saya. Di aula roh sertifikat tertulis bahwa Anda dipanggil Tang San, benar? Tang San, Anda harus mengerti, arti Grandmaster dan guru sama sekali berbeda, dan selanjutnya tidak boleh salah memanggil saya. Kecuali, petik 2, mengatakan ini, kata-katanya melambat, di matanya berkilauan cahaya yang menyala, kecuali Anda benar-benar bersedia menjadikan saya guru Anda. Kamu ingin mengajariku kultivasi roh? Tang San bertanya. Grandmaster menghentikan langkahnya, berdiri dengan tenang, menghadap Tang San. "Apakah kamu bersedia melakukan itu?" Tang San secara alami juga berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat Grandmaster di depannya, sekarang mengamati dari jarak dekat. Sekali lagi melihatnya dari bawah ke atas, dia menemukan mulut Grandmaster agak besar, dan bibirnya juga sangat tebal. Dia tidak membuka mulutnya, keduanya tidak bisa menjawab, dan juga tidak bisa tidak menjawab. Grandmaster melihat kedua mata Tang San menatapnya kosong, dan ekspresi tersenyum kaku itu sekali lagi muncul. "Bagus, kamu benar-benar anak yang pintar." Tidak berbicara memiliki arti kedua. Pertama tidak sabar untuk menolak, agar tidak menyinggung Grandmaster. Kedua untuk menggunakan tindakan ini untuk menanyakan dari Grandmaster, "Mengapa saya harus mengakui Anda sebagai Master?" Grandmaster, menyerupai Jack tua,
mengangkat tangannya untuk mengacak-acak kepala Tang San. Berbakat secara alami, dan juga secerdas ini. Sepertinya aku harus terus mencoba lagi. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Kamu juga memiliki roh kembar ketiga dalam 100 tahun terakhir ini. Mendengar kata-kata Grandmaster, Tang San sangat terkejut. Tatapannya menatap Grandmaster tiba-tiba berubah. Dia sudah diam-diam mengangkat pergelangan tangan kirinya, ekspresi terkejut tak terduga muncul di matanya. Grandmaster dengan tenang dan santai memandangnya. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku bisa tahu begitu cepat bahwa kamu memiliki roh kembar? Berbicara, dia membuka sertifikat di tangannya yang diberikan Jack Tua kepadanya, justru karena sertifikat ini. Mungkin orang lain yang mencari tidak dapat menemukan cacatnya, tetapi jika saya juga tidak dapat melihatnya, maka saya tidak dapat dipanggil. Grandmaster, saya telah menyelidiki 647 orang dengan roh rumput perak biru. Di antara mereka ada 16 dengan kekuatan roh, jadi kemungkinannya kurang dari 3 dalam 100. Dan bahkan 16 orang yang memiliki kekuatan roh ini tidak memiliki kemampuan kekuatan roh melebihi peringkat pertama. Namun kekuatan roh penuh bawaan Anda berada di peringkat ke-10. Menurut penelitian saya di kompetensi roh inti pertama dari 10 besar, ukuran kekuatan roh bawaan berbanding lurus dengan kualitas roh. Rumput perak biru adalah jelas tidak dapat mengukur, oleh karena itu saya dapat menyimpulkan bahwa Anda masih harus memiliki roh lain, dan juga bahwa itu adalah roh yang luar biasa kuat. Ekspresi di mata Tang San berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia berargumen, semuanya memiliki pengecualian, mengapa saya tidak bisa menjadi kasus khusus? Grandmaster mengangguk dengan serius, dan berkata, itu benar, semuanya memiliki pengecualian, tetapi roh Anda adalah rumput perak biru, oleh karena itu Anda jelas bukan pengecualian itu. Dalam 100 tahun terakhir di Kerajaan Surga Dou dan Kekaisaran Bintang Luo, meskipun roh kembar hanya memiliki muncul 2 kali, kekuatan roh penuh bawaan telah muncul 19 kali. Saya telah mempelajari masing-masing roh dengan cermat, dan tidak ada yang tidak tangguh. Yang termuda sekarang telah mencapai tingkat Grandmaster Roh. Selain 14 yang mewarisi roh tangguh dari klan garis keturunan darah, ada 5 pengecualian. Mereka tidak berasal dari latar belakang yang istimewa, tetapi juga memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Dan keberadaan tak terduga semacam ini adalah apa yang disebut roh varian. Berdasarkan penelitian saya selama bertahun-tahun dalam roh varian, tidak pernah memiliki jenis roh dengan roh rumput perak biru menghasilkan variasi. Dan roh rumput perak birumu juga merupakan rumput perak biru biasa, oleh karena itu, saya dapat sepenuhnya yakin bahwa penilaian saya benar. Varian roh, apa itu? Tang San bertanya. Grandmaster dengan sabar menjelaskan, saya sebelumnya menyebutkan masalah bagaimana roh diwarisi. Roh seseorang memiliki hubungan langsung dengan roh orang tuanya, dan dalam keadaan normal roh diwarisi dari pihak ayah atau ibu. Ini adalah pewarisan roh pola keluarga. Di antaranya ada beberapa pengecualian dan inilah yang disebut roh variasi. Sama seperti roh orang tua sumber, tetapi karena ada perbedaan tertentu antara roh ayah dan roh ibu, pewarisan salah satu roh dapat menghasilkan variasi, menghasilkan jenis roh baru. Roh varian dapat memiliki variasi yang hebat, dan bahkan muncul dengan kekuatan roh penuh bawaan. Tetapi sebagian besar roh varian hanya menjadi kecil dan lemah. Varian roh seperti hasil perkawinan sedarah, kemungkinan retardasi sangat besar, tetapi ada juga kemungkinan menghasilkan sage yang luar biasa. Tang San mengangguk, dan tiba-tiba mundur selangkah, membuka jarak antara dia dan Grandmaster. Segera setelah itu, dia berlutut, dan dengan hormat bersujud 3 kali ke arah Grandmaster. Kali ini, giliran Grandmaster yang tercengang, apa yang kamu lakukan? Guru, Tang San dengan hormat memanggil, tolong terima aku sebagai murid. Grandmaster tersenyum sangat puas, membungkuk untuk menarik Tang San kembali, bocah gila, mengapa bersujud secara resmi menjadi murid, tidakkah kamu tahu ini hanya sopan santun ketika mengakui kaisar dan orang tua? Kamu hanya perlu membungkuk untuk ini. Adat istiadat benua Douluo tentu saja tidak sama dengan keadaan dalam kehidupan pertama Tang San, tetapi Tang San tentu saja tidak menganggap sopan santunnya terlalu banyak, dan dengan sungguh-sungguh berkata, seorang guru selama sehari adalah ayah seumur hidup. Anda harus menerima koutou saya. Ajaran Sekte Tang tentang kesopanan sangat keras. Setelah menerima pendidikan semacam itu ketika ia awalnya tumbuh dewasa, itu telah dicap jauh ke dalam inti hati Tang San sejak lama.
Grandmaster tergerak dan memandang Tang San, guru selama sehari. Ayah seumur hidup, bagus, bagus, tampaknya seperti yang diharapkan, saya tidak salah memilih. Apa yang disebut, satu petunjuk kecil mengungkapkan kecenderungan umum, adalah bahwa rincian menentukan keberhasilan atau kegagalan. Meskipun pasangan master dan magang ini belum lama bertemu, tetapi Grandmaster sudah memiliki pemahaman yang sedikit tentang anak ini di depan matanya. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melapor ke kantor dekan. Grandmaster kembali menyeret tangan Tang San. Tangan besarnya yang awalnya kering sedikit berkeringat karena kegembiraan. Akademi Master Roh Dasar Nuoding tidak sebesar yang terlihat di luar, dan sebagian besar dibagi menjadi beberapa area, gedung sekolah utama, lapangan olahraga, dan asrama di sebelah timur lapangan olahraga. Meskipun itu hanya Akademi Guru Roh Dasar, persyaratan tempat ini terhadap siswa sangat ketat, bahkan jika rumahnya dekat dengan akademi, para siswa harus tetap tinggal di akademi di bawah rezim yang bersatu. Di kantor dekan di lantai pertama gedung sekolah utama ada seorang guru berusia 60 tahun yang bertugas menangani siswa baru dan dua guru tambahan berusia 30-an yang membantunya. Grandmaster meletakkan sertifikat yang dia pegang di atas meja, dan berkata kepada guru tua itu, Direktur Su, ini adalah siswa yang bekerja tahun ini yang dikirim oleh Desa Roh Kudus. Saya akan menyusahkan Anda untuk membantunya mendaftar sekaligus. Direktur Su, wajahnya ditutupi oleh senyum, berkata, mengapa Grandmaster, Anda datang, pengunjung langka, silakan duduk. Grandmaster menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Tang San, kamu mendaftar di sini sendiri, beberapa guru ini dapat memberitahu kamu apa yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu, aku akan pergi mencarimu nanti. Tang San mengangguk, dan dengan hormat berkata, selamat tinggal guru. Grandmaster mengungkapkan senyum, membelai kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Mendengar bagaimana Tang San berbicara kepada Grandmaster, sutradara Su tampak sangat tertarik. Nak, kamu memanggil guru Grandmaster. Dia bukan guru akademi kita. Tang San berkata, tapi dia adalah guruku. Direktur Su menatap kosong, kamu mengakui Grandmaster sebagai gurumu. Ekspresinya agak aneh, semacam ekspresi seolah menahan tawa. Tang San berkata, apakah ada yang salah, guru? Direktur Su berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Saya tidak berpikir Grandmaster juga dapat menerima murid. Hanya saja, Anda awalnya masih seorang siswa akademi, dan selanjutnya harus mematuhi sistem peraturan akademi secara setara, kamu mengerti. Tang San mengangguk. Kedua guru di sisi Direktur Su tidak memiliki pengendalian diri sebanyak dia. Salah satu dari mereka mengambil sertifikat Aula Roh untuk dilihat. Sambil tersenyum, dia berkata, Tang San, benar. Sebagai guru akademi, saya harus segera mengajari Anda. Seorang master tidak dapat diakui begitu saja. Setiap master roh, belum lagi menolak kelulusan akademi, juga hanya dapat mengakui seorang guru roh, jika tidak seseorang tidak dapat diterima oleh orang biasa. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Grandmaster sangat cocok? Oh, Anda memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Sayang sekali, roh itu adalah rumput perak biru. Melihat kata-kata kekuatan roh penuh bawaan pada sertifikat, wajah semua guru yang hadir menunjukkan keheranan, tetapi rumput perak biru menyebabkan kekaguman mereka berubah menjadi kasihan. Tang San tampak agak bingung pada tiga guru yang menghadapnya, apakah ada sesuatu yang tidak pantas. Direktur Su memelototi guru-guru yang lebih muda di sampingnya, dan berkata, bahkan jika Grandmaster memiliki watak yang agak eksentrik, tetapi dari sudut pandang tertentu, sehubungan dengan roh, dia tetap merupakan keberadaan yang tak tertandingi. Bahkan jika rohmu biru rumput perak, mengakui dia sebagai tuan bukanlah masalah. Yah, begitulah adanya. Ini adalah barang-barangmu, disediakan secara gratis oleh akademi. Kamu tinggal di asrama, kamar 7. Guru yang bertanggung jawab di sana dapat mengatur pekerjaanmu sebagai siswa yang bekerja. Pergi. Terima kasih Pak. Mengambil barang-barang yang diserahkan Direktur Su, Tang San setelah memberi hormat berbalik dan meninggalkan kantor administrasi. Apa yang diberikan Direktur Su kepadanya adalah seragam Akademi Master Roh Utama Nuoding Standar, putih, teksturnya terlihat sangat rapi. Baru saja ketika meninggalkan kantor administrasi, Tang San samar-samar mendengar dari dalam kantor kata-kata yang diucapkan oleh para guru yang lebih muda itu. Grandmaster benar-benar, tidak ada bandingannya, hanya saja, teorinya tidak ada bandingannya. Tentu saja,
dia masih harus menerapkan teori-teori itu ke pekerjaan yang sebenarnya. Direktur, saya masih ingat Grandmaster memiliki sekitar 10 teori kompetensi inti roh yang hebat, kan? Itu terlalu konyol. Petik 2. Cukup, Grandmaster adalah teman dekan. Anda tidak boleh membuat penilaian yang lancang seperti itu. Meskipun tidak ada bukti teorinya benar, tetapi tidak ada yang membuktikan teorinya salah. Di dunia roh, Grandmaster memang orang yang brilian dan terkenal. Petik 2. Salah, sutradara, badut yang brilian dan terkenal harus benar. Semua orang hanya bertindak jika dia lelucon, tidak lebih. Mendengar suara percakapan di dalam, langkah Tang San hanya terhenti sesaat, lalu ia melanjutkan. Untuk pergi. Sudut mulutnya memancarkan jejak penghinaan, tentu saja itu tidak ditujukan pada tuannya yang baru saja diakui, melainkan pada 3 guru di kantor administrasi. Dari sebuah sertifikat sederhana, dia dapat melihat bahwa dia memiliki roh kembar, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rohnya yang lain adalah roh yang hebat. Bisakah itu hanya lelucon? Teori tiada bandingnya. Saat ini kebutuhan terbesarnya adalah teori. Kekuatan fisik seorang guru tidak dapat diturunkan kepada muridnya, yang diturunkan adalah pengetahuan. Orang-orang itu bahkan tidak mengerti sebanyak ini, meskipun mereka adalah guru akademi. Hanya ada satu gedung asrama, mudah ditemukan, di mana semua siswa dan guru akademi tinggal. Seperti yang dikatakan Jack Tua, mereka yang bisa menjadi master roh sangat sedikit, dan terutama di kota terpencil seperti Nuoding. Jumlah siswa dan guru tentu tidak banyak, dan satu gedung asrama sudah bisa menanggung bebannya. Asrama mahasiswa seluruhnya hanya memiliki 7 kamar. Karena siswa Akademi Guru Roh Dasar semuanya relatif muda, untuk mengawasi mereka bersama dengan lebih baik, siswa setiap tahun tinggal bersama di kamar asrama yang besar. Setiap tahun siswa Akademi Master Roh Utama Nuoding hanya sekitar 40 orang. Lantai 3 bangunan asrama yang lebih rendah menampung 7 kamar asrama siswa yang besar, dan setiap kamar asrama memiliki seorang guru yang bertanggung jawab. Kamar 7 di antara 7 kamar asrama siswa ini adalah tempat yang relatif tidak biasa. Situasinya juga paling berbeda, itu adalah tempat khusus untuk siswa yang bekerja. Lagi pula, akademi itu bukan amal dan meskipun uang sekolah untuk siswa yang bekerja diturunkan, perlakuannya tidak sebaik siswa biasa. Kamar 7 juga satu-satunya asrama campuran, jadi tidak peduli kelas berapa, semua siswa yang bekerja tinggal di sini. Tepat ketika Tang San mencapai pintu kamar 7, dia bisa mendengar suara keras dari dalam. Pintunya terbuka, jadi dia berjalan dan melihat ke dalam. Ini adalah ruangan yang luas, lebih dari 300 meter persegi. Di dalamnya ada 50 tempat tidur yang berbaris, tetapi hanya tempat tidur, hanya 11 yang memiliki tempat tidur. Saat ini, di dalam ada 7 atau 8 sampai 12 tahun siswa membuat keributan. Tang San mengetuk pintu, dan anak-anak yang berdebat di dalam segera mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Di antara mereka, seorang anak yang lebih tua dan relatif besar memandang Tang San dengan pakaian yang ditutupi dengan tambalan, lalu berjalan ke arahnya. Anak ini dibandingkan dengan Tang San hampir 2 kepala lebih tinggi, dan tubuh anak ini dapat dianggap relatif tinggi dan kokoh untuk anak seusianya. Berjalan di depan Tang San, dia agak menjulang di atasnya dan berkata, seorang siswa yang baru datang bekerja. Di wajah Tang San ada sedikit senyum niat baik. Halo, saya seorang siswa yang bekerja dari Desa Roh Kudus. Saya dipanggil Wang Seng, roh saya adalah roh pertempuran harimau perang masa depan. Juga kepala tempat ini. Nak, siapa namamu? Apa rohmu? Saya Tang San, roh adalah rumput perak biru. Roh rumput perak biru. Sejak kapan roh rumput perak biru bisa berkultivasi? Wang Seng tampak sangat terkejut, anak-anak di asrama tertawa terbahak-bahak, memandang Tang San seolah-olah dia idiot. Tang San masih tersenyum, tolong biarkan aku lewat, oke. Wang Seng tidak memahami kata-kata Tang San, ketiga kecil, saya bos di sini, selanjutnya Anda mendengarkan saya, mengerti. Senyum di wajah Tang San berangsur-angsur menghilang, namaku Tang San, bukan Little Third. Jika para senior memanggilnya San kecil, dia tidak akan mengingatnya, atau jika itu adalah bentuk sapaan yang bermaksud baik, itu juga tidak masalah, tetapi bos yang disebut di depan matanya jelas bermaksud untuk menunjukkan kekuatan terhadapnya. Wang Seng mengangkat tangannya untuk mendorong bahu Tang San, mendorongnya mundur beberapa langkah. Aku memanggilmu si kecil ketiga, jadi apa? Tidak puas. Tang San tersenyum,
menggelengkan kepalanya dengan ringan, meletakkan seragam sekolah di tangannya di atas tempat tidur di sampingnya, sementara Wang Seng agak bingung untuk apa. Tiba-tiba, Tang San menghilang dari depannya. Siswa lain dengan jelas melihat Tang San mengambil langkah yang sangat cepat, dan secara tak terduga sudah tiba di belakang Wang Seng. Tanpa menoleh, lengan kanannya melengkung ke atas, satu siku menyerang pinggang Wang Seng, sementara itu, kaki kanannya juga berada di dekat kaki kanan Wang Seng. Wang Seng bahkan tidak bisa bereaksi. Dia sudah benar-benar jatuh, memantul melalui pintu asrama yang terbuka. Untungnya kekuatan gerak kakinya tidak buruk, dan tanpa diduga dia tidak jatuh, jika tidak dia akan jatuh tertelungkup. Bocah busuk, kamu berani menyerangku. Wang Seng, marah, menerkam Tang San dalam sekejap seperti harimau ganas. Tang San berharap bahwa saat datang untuk tinggal di akademi dia tidak akan menemui terlalu banyak masalah, atau setidaknya hidup normal tanpa gangguan. Namun, dia pasti berpikir dia harus memberi bos ini sedikit pelajaran. Apa yang disebut, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Melihat dengan pasif saat Wang Seng menerkam, mengarahkan satu pukulan ke perutnya, Tang San tidak mundur dan sebaliknya maju, mengambil langkah untuk menemui Wang Seng. Langkahnya cukup untuk menempatkannya di depan Wang Seng, pada saat yang sama mengulurkan tangan kirinya, tangan kanan mengikuti. Menyelesaikan gerakan sederhana namun efektif. Wang Seng hanya merasa seolah-olah tangan kanannya yang melambai ditarik oleh kekuatan luar biasa, dan keadaan tiba-tiba berubah. Sementara itu kekuatan besar datang dari tangan kanan Tang San, kaki di bawah lagi cukup untuk membuatnya tersandung, tubuh segera terbang keluar untuk kedua kalinya. Kali ini keseimbangan tidak bisa digenggam dengan baik. Gerakan sederhana kedua tangan Tang San sudah memanfaatkan pengetahuan rahasia Sekte Tang mengontrol keterampilan keren Catching Dragon, mengambil keuntungan dari kekuatan fisik Wang Seng sendiri, di samping kekuatan fisiknya sendiri. Wang Seng segera jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Jika pertama kali bisa disebut beruntung, maka kedua kalinya Wang Seng jatuh jelas tidak semudah itu. Ekspresi di mata anak-anak lain yang melihat Tang San tiba-tiba berubah sedikit. Sebuah suara yang seharusnya tidak muncul di mulut seorang anak muncul dari tenggorokan Wang Seng sebagai raungan yang teredam, dan samar-samar dapat terlihat bahwa tubuhnya memancarkan lapisan cahaya kuning pucat. Tubuh di tanah menerkam dan terangkat dalam sekejap, apakah kecepatan atau kekuatan, mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Roh. Dia menggunakan kekuatan roh. Pikiran ini melintas di benak Tang San seperti sambaran petir. Namun, semangat apa itu lagi? Melihat Wang Seng meraih bahunya dengan kedua tangan, Tang San juga mengangkat kedua tangannya, sama-sama mengambil bentuk cakar dan menerima tangan Wang Seng. Kedua kaki dengan jari-jari kaki secara bersamaan menghadap ke dalam, lutut sedikit ditekuk, mengambil sikap kuda standar kambing menjepit. Empat tangan terhubung. Jika beberapa saat yang lalu bisa disebut menggunakan skill, maka itu benar-benar berubah menjadi kontes kekuatan fisik di depan mata mereka. Dua pasang tangan yang ukurannya tidak sama sudah saling menggenggam. Wang Seng jelas sudah marah oleh Tang San, wajahnya menunjukkan jejak kebiadaban. Saat ini dia menggunakan kekuatan harimau perang. Rohnya, dan meskipun dia tahu dia tidak bisa benar-benar melukai Tang San, dia setidaknya ingin mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mendorong iblis kecil ini ke tanah karena membuatnya kehilangan muka. Kekuatan pancaran cakar harimau, Wang Seng percaya dia benar-benar dibenarkan. Mengandalkan kekuatan dari 5 tahun sebelumnya sebagai siswa, mengalahkan bocah ini di hadapannya seharusnya menjadi masalah yang mudah. Tapi, apakah itu benar-benar seperti itu? Meskipun Tang San kurus dan kecil, dia bisa terus mengayunkan palu tempa setiap hari hampir 1000 kali. Bagaimana mungkin kekuatan fisiknya biasa-biasa saja? Pada saat yang sama ketika Wang Seng memancarkan kekuatan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua tangan itu, jelas lebih kecil darinya, secara tak terduga sekokoh baja. Hampir dalam sepersekian detik, kekuatan fisik memperoleh kemenangan yang luar biasa. Kedua ibu jari Tang San secara bersamaan menggunakan kekuatan mereka. Wang Seng hanya merasakan gemuruh mati rasa antara ibu jari dan jari telunjuk saat kekuatan rohnya benar-benar dinetralkan oleh pihak lain. Segera setelah itu Tang San menarik tangannya dengan lompatan ke belakang. Wang Seng menerkam dari atas untuk memulai. Lompatan mundur Tang San segera menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Dia menyaksikan tanpa daya ketika lutut Tang San muncul di depan wajahnya, di dalam hatinya segera menangis keras karena khawatir. Lutut Tang San mendekati hidungnya. Wang Seng tahu,
Bahkan jika mengabaikan kekuatan fisik Tang San, hanya berat tubuhnya sendiri yang hancur seperti ini mungkin tidak bisa melindungi tulang hidungnya. Dalam sepersekian detik ini, di dalam hatinya dia merasa agak menyesal. Tetapi ketika dia hendak menganiaya lawannya, kedua tangan Tang San tiba-tiba mengendur, dan kekuatan fisik yang dia pegang dengan Wang Seng secara alami menghilang. Selanjutnya, lutut kanan yang tertekuk benar-benar terbuka, berubah menjadi tendangan dengan telapak kaki kanan di lubang perut Wang Seng. Tendangan sekejap ini, meskipun gerakannya tidak lama, ledakan kekuatan sesaat tentu tidak lemah, bahkan jika Tang San memberikan lebih banyak kekuatan pada tendangannya, ini akan tetap terjadi. Para siswa asrama hanya bisa menatap saat tubuh Wang Seng tak terkendali melakukan backflip yang sangat sulit di udara, dan dengan suara peng, mendarat di tanah dengan seluruh tubuhnya sudah sujud di perutnya. Meskipun Sekte Tang terkenal dengan senjata tersembunyinya, sebenarnya, pergulatan Sekte Tang juga sangat sengit, hanya saja, itu disembunyikan oleh lingkaran cahaya yang terlalu menyilaukan dari senjata tersembunyi. Itu saja. Mengontrol kren menangkap naga bukan hanya metode kekuatan pembawa, tetapi pada saat yang sama semacam teknik bergulat yang luar biasa ampuh. Di antara mereka adalah beberapa pemisahan otot yang sangat kejam, teknik pemindahan tulang. Tentu saja, Tang San tidak bisa menggunakannya dalam keadaan seperti ini. Kali ini, Wang Seng tidak jatuh begitu saja, dan dia berjuang untuk waktu yang lama untuk memanjat dari tanah. Melihat Tang San, ekspresi di matanya sudah menjadi takut dan marah secara bersamaan. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia hanya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, ketika menghadapi seseorang yang bahkan lebih kuat darinya, rasa takut masih jauh lebih kuat daripada dorongan hati. Tang San mengambil seragam sekolahnya, sekarang bisakah kamu minggir? Menatap Tang San yang berjalan ke arahnya, Wang Seng tanpa sadar menyingkir. Tang San menemukan tempat tidur tidak jauh dari pintu dan meletakkan seragam sekolahnya di atasnya. Sedikit, oh, tidak, Tang San, apa yang baru saja kamu gunakan adalah kemampuan roh. Wang Seng mengajukan pertanyaan menyelidik. Kemampuan roh, ini bukan pertama kalinya Tang San mendengar istilah ini. Apa itu kemampuan roh? Wang Seng menggaruk kepalanya, berkata, tepatnya mengandalkan teknik yang digunakan dengan roh. Hanya, apakah rohmu benar-benar rumput perak biru? Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru dingin menyembur keluar dari telapak tangan. Tang San menunjukkan kepada siswa asrama bahwa dia pasti tidak berbohong. Mendengar dua kata kemampuan roh, siswa lain meskipun terpesona oleh keganasan Tang San, masih mulai berkumpul, apakah itu benar-benar kemampuan roh? Begitu ganas, bahkan Wang Seng Dage tidak ada tandingannya. Tang San menggelengkan kepalanya, itu bukan kemampuan roh, hanya semacam teknik bertarung, itu saja. Bukankah kita punya tempat tidur di sini? Seorang siswa yang paling buruk beberapa tahun lebih tua dari Tang San memiliki ekspresi suram di matanya, kami hanya siswa yang bekerja, awalnya dibebaskan dari biaya sekolah, dari mana tempat tidur berasal ah? Kami semua membawa ini dari rumah. Jika tidak, kamu bisa menggunakan milikku untuk saat ini, kan? Tang San menjabat tangannya dan berkata, tidak perlu, terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri. Wang Seng berjalan di depan Tang San, mengapa kamu baru saja menunjukkan belas kasihan? Dia telah belajar di Akademi Master Roh Utama Nuoding selama 5 tahun. Jika Tang San menghentikan lututnya dan berubah menjadi tendangan untuk menghindari cedera serius maka dia bisa tidak mengerti mengapa. Tang San dengan acuh tak acuh berkata, kami adalah sesama siswa, bukan musuh pribadi. Sebuah cahaya kompleks melintas di mata Wang Seng, saya minta maaf untuk sekarang. Setiap siswa yang bekerja tiba di sini harus menghadapi ini. Kami siswa yang bekerja dipandang rendah oleh siswa lain untuk memulai, jadi kami harus bersatu. Kami hanya harap Anda, pendatang baru ini dapat bergabung dengan kami. Petik 2. Tang San tersenyum, dan berkata, karena itu, Anda ingin memberi saya kekuatan. Wajah Wang Seng memerah, menunjukkan ekspresi tersenyum yang agak sederhana dan jujur. Kamulah yang memberi kami kekuatan sebagai balasannya. Namun, kamu benar-benar ganas. Kamu seharusnya baru berusia 6 tahun, kan? Tang San mengangguk.